لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة Ikhwan akhwat, Al-Fakir minta untuk malam ini kita hadiahkan semuanya, kita tinggalkan semua yang ada di dunia, kita mi'raj, kita panggil nama Al-Husain, kita bersatu dengan Al-Husain, kita memanggil nama-nama Al-Husain, kita lepaskan semua keterlibatan dunia kita untuk Al-Husain. Husain, 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 Maula Husain, 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 Maula Husain, 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 Maula Husain, 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 jami'an. Husain, 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 Maula Husain, 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 Maula Husain, 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 Maula Husain, 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 ارفع صوتك. حسين 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 مولا حسين 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 مولا حسين 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 مولا حسين حسين حسين. Untukmu duhai Husainku, lelah kami tak sebanding dengan lelahmu, sedih kami tak sesedih kesedihanmu ya Husain. Musibah kami tidak sebesar musibahmu, kerinduan kami pada Al-Mustafa, Al-Murtada, Al-Zahra dan Al-Mujtaba tak sebanding dengan kerinduanmu. Namun Husainku, jadikanlah kami bagian darimu di saat kami hidup menjalani kehidupan ini, dan kunjungilah kami di saat hari di mana tidak bermanfaat apapun kecuali syafaat dan ridhamu. Ikhwan akhwatil aizza, tidak ada satupun yang diharapkan oleh Al-Husain dari kita semuanya. Ketika teriakan Al-Husain, hal min nasirin yansuruni, dan kita jawab dengan teriakan labbaika ya Husain, pedoman itu kemudian dijawab lagi oleh Al-Husain, mithli la yubali' mithlu Yazid. Kalian yang mengatakan labbaika ya Husain, mithli la yubayi' mithlu, tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui makna untuk kita bisa menjadi satu dengan Al-Husain. Maka dengannya ikhwan akhwatil aizza, mulai malam ini pedomankan diri kita apa yang difatwakan oleh Ayatullah Sayyid Ali Khamenei ketika beliau menjawab pertanyaan jihad terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu,
maka saat ini juga kita tentukan siapa lawan dan siapa kawan kita. Untuk Anda bisa mencapai maqam labbaik ya Husain, Anda harus memiliki musuh, Anda harus memiliki kawan. Siapa kita malam ini, siapa kita hingga setahun ke depan, pilihlah musuh dan pilihlah kawan-kawan kalian semuanya, kita semuanya pada malam ini. Dengannya ikhwan akhwat, labbaik ya Husain adalah teriakan malu untuk bermaksiat, malu untuk sholat tidak tepat waktu, malu untuk tidak mengqadha puasa wajib kita, terus menuntut ilmu dan tazkiyatun nafs. Inilah teriakan labbaik ya Husain. Hal min nasirin yansuruni? Labbaik ya Husain. Hal min nasirin yansuruni? Labbaik ya Husain. Hal min nasirin yansuruni? Labbaik ya Husain. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Sahara Karbala telah menjelma permadani merah yang disulam oleh untayan benang duka dan darah. Sejauh mata sang imam memandang, tubuh-tubuh manusia bergelimpangan. Para pembela telah tak bernyawa, para putra telah merengkuh syahadah. Angin panas terus menghembuskan kemurungan, air mata para putra-putri Nabi telah mengering. Seakan tak kuasa lagi bagi mata mereka untuk menangis, seakan tidak mampu lagi bagi hati mereka untuk terluka. Tapi mereka tahu bahwa puncak kesedihan baru hendak dimulai, puncak kedukaan mereka baru hendak diuntai. Mereka harus mempersiapkan hati dan jiwa mereka untuk kedukaan yang maha dahsyat, di mana kecintaan dan pembela mereka tubuhnya akan disayat. Inilah yang bahkan alam semesta tak mampu menanggung deritanya. Inilah yang bahkan para malaikat Allah ikut dirundung nestapa. Inilah puncak pengorbanan manusia mulia. Imam Husain telah siap di atas kudanya dengan pakaian yang tertutup rapat dan diikat, dengan Zulfikar yang digegamnya erat. Ia seorang diri, sementara di seberang sana pasukan musuh tetap tak terhitung jumlahnya. Wajah-wajah garang telah siap menyerangnya, menyempurnakan puncak kebiadaban dari jiwa-jiwa mereka. Imam Husain melihat para musuh dengan hati yang penuh duka. Betapa beliau merasa kasihan pada manusia-manusia yang telah tertutup hatinya. Betapa beliau sesungguhnya ingin menyelamatkan mereka dari murka dan neraka, dan untuk menuntaskan hujahnya sebagai penerus risalah. Sang imam pun berkata, "Aku adalah Husain, putra Mustafa, penuntas Rasul dan penyempurna agama. Ibuku Fatimah, pemimpin wanita seluruh semesta. Ayahku Al-Murtada, sang singa pembela agama. Abangku adalah Al-Mujtaba. Adakah aku telah mengecewakan kalian? Apakah aku telah berbuat tidak adil pada kalian? Apakah aku merampas harta kalian? Adakah kewajiban agama yang telah aku tinggalkan? Adakah hukum Allah atau sunnah Nabi yang telah aku abaikan? Mengapa kalian begitu ingin membunuhku? Mengapa kalian begitu bersemangat ingin menumpahkan darahku? Tidaklah kalian takut akan murka dan siksa neraka?" Mendengar ini sontak Umar bin Sa'ad yang telah menjual jiwanya demi kesenangan fana. "Hei Husain, hentikanlah bualanmu. Tidaklah tahukah engkau kami telah begitu lama menyimpan dendam padamu dan keluargamu sejak perang-perang terdahulu, dan kami akan membunuhmu demi hadiah besar yang telah dijanjikan Yazid pada kami. Sungguh tiada sedikit pun hadiah atau bahagia yang akan kalian terima di dunia, terlebih di akhirat kelak," jawab Al-Husain. Beliau begitu kecewa mendengar jawaban para musuhnya. Hatinya begitu terluka.
Beliau pun tak mampu menahan air matanya. Betapa murah mereka menjual kebenaran dan kemanusiaan mereka hanya demi dendam dan hadiah. Hei Umar bin Sa'ad, jika engkau memang mempunyai nyali dan hati, maka berikanlah aku air sebelum melawan pasukanmu seorang diri. Atau cukup berikan saja pada keluargaku yang telah tercekik dahaga. Aku tidak mau memenuhi perintahmu. Umar bin Sa'ad, sungguh engkau adalah seorang pengecut dan hina. Kini telah kau lihat aku seorang diri, maka lawanlah aku secara kesatria. Aku menantang pasukanmu untuk berduel denganku. Umar pun memerintahkan satu persatu jagoannya untuk maju. Sesaat mereka menolak untuk berduel dengan Al-Imam Al-Husain karena mereka tahu akan kehebatan berpedang sang imam. Tapi Umar bin Sa'ad pun menjanjikan hadiah yang berlipat-lipat hingga mereka pun tergiur karenanya. Melihat ini, Al-Husain memberikan sedikit syair. Fa in takunid dunya tu'addu nafisatan fa inna thawaballahi a'la wa anbal. Wa in takunil abdan lil mauti unshi'at faqatlu mri'in bisayfillahi afdal. Wa in yakunil arzaq qisman muqaddara fa qillatu sa'yil mar'i fil kasbi ajmal. Wa in takunil amwal litirki jam'uha fama balu matrukin bihil mar'u yabkhal. Wahai kalian, jika dunia dianggap berharga, maka pahala dari Allah lebih tinggi dan lebih mulia. Jika tubuh diciptakan untuk mati, maka mati karena pedang di jalan Allah adalah lebih baik. Jika rezeki sudah ditentukan pembagiannya, maka sedikit usaha manusia dalam mencari rezeki lebih indah. Jika harta dikumpulkan hanya untuk ditinggalkan, maka mengapa seorang menjadi kikir dengan harta yang akan ditinggalkannya? Terjadilah duel satu lawan satu. Umar bin Sa'ad telah memerintahkan para pendekar-pendekar dari pasukannya, tapi tiada yang mampu mengalahkan Al-Husain. Satu persatu jagoan Umar bin Sa'ad tersungkur tak berdaya. Menyaksikan ini, Umar baru menyadari bahwa Al-Husain bukanlah seorang pendekar biasa. Ia telah mewarisi kehebatan berperang ayahnya, seorang pendekar Islam legendaris, Ali ibn Abi Thalib. Beliau adalah putra pemilik pedang Zulfiqar yang telah menghantam banyak pendekar-pendekar kaum kafir dan musyrik. Karenanya Umar tak mau mengambil resiko kehilangan banyak pasukannya. Ia pun kembali pada pilihan yang telah sejak awal dilakukannya, berperang secara licik dan penuh kecurangan. Apa yang kalian lihat? Apa kalian ingin terbunuh satu persatu? Cepat kepung Husain. Pasukan Umar pun mengepung Imam Husain dari segala arah. Sebagian membidikkan panah, sebagian bersiap menyerang dengan tombak dan pedang. Imam Husain memacu kudanya menerobos pasukan musuh. Dengan ketangkasan dan kemahirannya dalam berkuda dan berpedang, beliau mampu membuat banyak nyawa musuh tumbang. Dan bahkan sang imam pun mampu mendekat ke tepian sungai Furat. Namun baru saja beliau hendak menghilangkan dahaga, terdengar suara musuh yang berteriak, "Hei Husain, kami telah menyerang tenda para wanita. Kami akan membakar mereka." Mendengar itu, sang imam tak sempat lagi menuntaskan dahaga. Dengan cepat ia memacu kudanya kembali ke tenda wanita. Dan ternyata mereka telah menipu sang imam. Betapa mereka tidak malu melakukan kecurangan dalam berperang. Tindakan mereka membangkitkan amarah Imam Husain yang lantas menghardik mereka. "Hei para budak-budak Abu Sufyan, kalian tidak beragama dan tidak percaya akan hari akhirat, tapi kiranya janganlah jadi pengecut yang memalukan. Apa yang kalian inginkan? Akulah yang berperang melawan kalian, bukan para wanita itu. Aku yang kalian inginkan. Maka selama aku masih hidup, janganlah sekali-kali kalian mendekati mereka." Shimir Dzil Jaushan yang memimpin pasukan penyerangan Imam Husain menyetujui permintaan itu. Kini seluruh pasukan berpusat pada sang imam. Tiada lagi yang mereka inginkan selain menumpahkan darah suci Al-Imam Al-Husain. Imam Husain mengacukan kudanya dengan kencang. Kembali beliau mengobrak-abrik pasukan musuh dengan sabetan Zulfiqar. Tubuh-tubuh yang hina bergelimpangan.
Pasukan Umar tercerai-berai oleh sang putra Haidar. Sesaat imam terhenti, beliau mulai terengah, dahaga begitu mencekiknya. Tanpa diduga seorang durjana melemparkan batu besar ke arah beliau dan mengenai wajahnya hingga berdarah. Belum sempat sang imam membersihkan darah dari wajahnya, seorang biadab bernama Abu Hunuk menghempaskan panah hingga menancap di dahi Al-Husain sang imam. Imam menarik panah tersebut dari dahinya. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Panah terpatah dari dahinya. Darah segar mengalir hingga janggutnya. Di saat yang sama, seorang biadab menghempaskan panah bermata tiga tepat ke darah dada Al-Imam Al-Husain. Darah segar kembali mengalir dari tubuhnya. Ya Allah, ya Allah, saksikanlah bahwa mereka telah membantai satu-satunya cucu Nabi-Mu di muka bumi ini. Sang imam mematahkan panah itu, kini tubuhnya telah bermandikan darah. Ya Allah, mudahkanlah kematian ini. Imam Husain kembali meraup darahnya dan berkata, aku ingin segera bertemu Allah dan Rasulnya dalam keadaan seperti ini. Dengan sisa tenaganya sang imam memacu kuda ke arah musuh. Akulah Husain putra Ali. Untuk tunduk aku tak akan sudi. Ku bela keluarga ayahku sampai mati. Aku memegang teguh agama Nabi. Menyaksikan ini Umar mulai ketakutan. Shimir pun kebingungan. Hujani tubuhnya dengan banyak panah. Lesatkan panah beracun ke tubuhnya. Hantam dia dengan tombak kalian. Serang secara bersamaan. Panah-panah melesat menghantam tubuh putra Fatimah. Imam Husain terjungkal dari kudanya, pedangnya terlempar, tubuhnya terpetal jatuh ke tanah. Para wanita berteriak histeris, para musuh tertawa bengis. Telah jatuh Husainku, telah tumbang Husainku. Para musuh mendekat ke arah Imam Husain yang tak bergerak. Sebagian mengira sang imam telah wafat, namun sebagian menduga ia hanya tak sadarkan diri. Seorang biadab menendang sang imam hingga Imam Husain tersadar. Tubuh manusia yang sering dipeluk Nabi itu kini terduduk di Sahara Karbala. Wajah dan tubuhnya penuh dengan darah. Para musuh dengan sombong mengelilinginya dengan tawa. Mereka menghina kakeknya, menghina ayah dan bundanya, juga abangnya. Tiba-tiba seorang anak belia datang dan berdiri di depan sang imam. Ia menantang para musuh, hei manusia terkutuk, apa yang hendak kalian lakukan pada pamanku? Itulah Abdullah putra Imam Hasan Al-Mujtaba. Dengan matanya yang tajam ia menatap Bahar bin Ka'ab. Merasa terhina oleh Abdullah, Bahar pun mengayunkan pedangnya. Abdullah menangkis dengan tangan kecilnya hingga tangan kecil itu pun terpisah dari tubuhnya. Duhai pamanku, mereka telah memotong tanganku. Paman, bersabarlah duhai putraku. Sebentar lagi kau akan berjumpa dengan ayahmu Al-Hasan. Tak lama dari ucapan sang imam, Harmalah bin Kahil pun memanah tubuh belia itu. Hingga Abdullah pun syahid di hadapan sang imam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kalian tunggu? Cepat habisi Husain. Umar bin Sa'ad seakan tidak ada hati menghantam tubuh Al-Imam Al-Husain. Ada yang menghantam punggungnya, pasukan-pasukan wajah juga memukul kepalanya, memukul wajahnya. Sang imam yang hendak berdiri kembali roboh. Sontak panggilan Al-Umar bin Sa'ad, penggal kepalanya. Tidak ada satupun yang berani untuk memenggal kepala Rasulullah, kepala Al-Amir Al-Mu'minin. Syabs bin Rubai dengan sombong membawa pedang mendekat ke wajah sang imam.
Namun tak lama ia pun kembali pada Umar. Aku tak sanggup melakukannya. Seketika ia menatapku, wajahnya begitu mirip dengan kakeknya Muhammad. Lalu muncullah Sinan mendekatkan pedangnya pada leher sang imam. Namun tiba-tiba matanya membelalak dan pedangnya terjatuh. Ia pun lari ketakutan. Wajah Muhammad menatapku, wajahnya menjelma Muhammad. Kalian semua pengecut. Aku yang akan memenggal kepalanya. Dengan wajah yang seperti setan, Shimir datang mendekat pada sang imam. Ia pun tak segan menduduki dada putra Fatimah. Imam Husain bertanya, siapa engkau? Tahukah engkau siapa yang kau duduki ini? Aku adalah Shimir bin Dzil Jaushan. Aku sangat tahu siapa engkau, tapi aku tak peduli. Aku akan mendapatkan hadiah besar dari Yazid. Apakah kau tak mengharapkan syafaat kakekku? Hadiah lebih kubutuhkan daripada syafaatmu dan nenek moyangmu ya Husain. Kiranya berilah aku minum sebelum kau memenggalku, wahai Shimir. Jangan bermimpi engkau ya Husain. Bukankah sebentar lagi kakekmu akan memberimu minum? Bukalah penutup wajahmu. Sesaat Shimir manusia biadab itu menyingkap penutup mukanya lalu menutupnya kembali. Benar ucapan kakekku bahwa pembunuhku adalah lelaki berwajah menakutkan. Tubuhnya penuh dengan bulu kasar hingga tampak seperti babi hutan. Terkutuklah kau dan kakekmu yang menyamakan aku dengan babi hutan. Akan kusembelih kau perlahan-lahan sebagai balasan atas ucapan kakekmu itu. Akan kupotong pada setiap persendianmu dengan perlahan. Shimir mulai melucuti persendian jari-jari kaki tangan suci Al-Husain alaihi salam dengan perlahan. Dia potong. Pada puncak kegeramannya Al-Husain merintih. Beliau memanggil-manggil nama pada setiap sayatan pedang laknatullah Shimir. Ya Jaddah, ya Ummah, ya Abatah, ya Akhah. Shimir menempelkan pedangnya di leher Al-Husain. Tetapi pedang Shimir tak dapat melukai leher Al-Husain alaihissalam. Dia berganti-ganti pedang, namun leher Al-Husain tak tergoreskan sama sekali. Shimir berusaha menekan pedangnya di leher Al-Husain lalu menggeleng-gelengkan kepala Al-Husain. Dan tetap saja leher itu tak tergoreskan. Shimir mulai bingung, putus asa. Kemudian datang seorang yang melihat dia berkata, leher Al-Husain itu selalu dicium oleh Rasulullah. Shimir membalikkan tubuh Al-Husain yang sudah tidak berdaya itu. Al-Husain mengarahkan pandangannya tertuju kepada Sayyidah Zainab, adiknya. Walaupun di saat seperti itu manusia langit itu masih menunjukkan kemuliaannya dan kehormatannya, beliau mengkhawatirkan kejadian tragis ini lihat oleh adiknya dan keluarganya. Shimir menyembelihnya dari belakang lehernya. Bersamaan dengan bergesernya pedang, manusia terkutuk itu menyentuh leher Al-Husain. Imam Husain menepuk-nepuk tanah menenangkan bumi yang marah dan bergemuruh, yang hendak akan menelan semua manusia-manusia terkutuk itu. Sekali lagi manusia langit itu menunjukkan kemuliaannya. Imam Husain masih berharap ada jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan. Melihat kejadian itu, Ummul Masaib Sayyidah Zainab alaiha salam menjerit. Pekikannya merobek-robek langit. Bersama kesyahidan Al-Husain, matahari pun terjun menenggelamkan dirinya ke dalam bumi pada hari Jumat di tanggal 10 Muharram 61 Hijriah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tubuh Imam Husain mengejan dan bergetar.
Darah perlahan tumpah di serap pasir Sahara. Para putri-putri menangis histeris. As-Sajjad tertunduk tak berdaya. Zainab hampir pingsan karenanya. Alam semesta menangis, seluruh malaikat menangis. Cucunda tercinta Nabi telah penuh dengan darah. Putra sang penerus risalah telah tiada daya. Putra Bunda Zahra telah terpenggal kepalanya. Adi Al-Mujtaba syahid tiada pembela. Salam atasmu duhai yang berlumuran darah. Salam atasmu duhai yang tubuhnya penuh panah. Salam atasmu duhai yang terpenggal kepalanya. Salam atasmu duhai yang syahid penuh derita. Ikhwan akhwat, panggil nama Al-Husain sambil minta hajat-hajat kita. Sebutkan semua hajat-hajat kita, wabil khusus hadiahkan seluruhnya untuk guru kita Ustaz Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi, guru kita Al-Mukarram Ustaz Ahmad Rusdi bin Zain Al-Idrus, orang tua kita baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kita, sanak saudara teman seperjuangan yang tahun lalu duduk bersama kita namun saat ini sudah meninggalkan kita. Kita minta kepada Allah untuk mendatangkan Al-Husain di dalam hati kita hari ini, esok, sampai kapanpun, hingga hari di saat kita masuk ke Yaumul Wurud. Husain, 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 Maula Husain, 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 Maula Husain, 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 yang keras. Husain, 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 Maula Husain, 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 Maula Husain, 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 Maula Husain, Husain, Husain. Sekali lagi yang keras. Husain, 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 Maula Husain, 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 Maula Husain, 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 Husain.